Saya sering mendapat pertanyaan tentang pelanggaran kontrak, khususnya dari para pelaku usaha. Apa yang seharusnya mereka lakukan ketika lawan kontrak mereka melakukan ingkar janji atau wan prestasi, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi kontrak. Kalau lawan kontrak Anda melakukan ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi kontrak yang biasanya disebut wan prestasi, maka sebagai orang yang haknya dilanggar, Anda tentu saja punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap pelanggaran hak Anda tadi. Sesuai asas kepastian hukum di dalam perjanjian, maka hak-hak Anda di dalam kontrak tentu saja dilindungi oleh hukum. Untuk melindunginya, Anda bisa memperkarakan pelanggaran kontrak tadi itu baik secara perdata maupun secara pidana. Tapi biasanya perkara hukum yang bersumber dari perjanjian atau kontrak diselesaikan melalui gugatan perdata. Meskipun ada juga orang yang menempuh tuntutan pidana sebagai jalan penyelesaiannya. Tapi sebelum memperkarakan ingkar janji itu secara hukum ke pengadilan, biasanya para pihak dalam kontrak berusaha untuk menyelesaikan konflik mereka terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Klausul musyawarah untuk mufakat ini bahkan sering dicantumkan di salah satu klausul dalam kontrak. Ini setidaknya menunjukkan bahwa penyelesaian melalui gugatan hukum ke pengadilan merupakan upaya terakhir setelah para pihak gagal melakukan musyawarah dan mencapai kesepakatan damai. Bahkan kalau perkaranya ini pun berlanjut ke pengadilan, maka majelis hakim yang memeriksa perkara itu nanti biasanya di awal sidang akan memerintahkan para pihak penggugat dan tergugat untuk terlebih dahulu melakukan mediasi dalam suatu sidang mediasi yang dipimpin oleh hakim mediasi. Dalam sidang mediasi itu biasanya para pihak diarahkan untuk menempuh penyelesaian secara musyawarah yang ujungnya untuk mencapai kesepakatan damai. Tapi cara penyelesaian apapun yang ditempuh, baik musyawarah untuk mufakat maupun gugatan pengadilan, biasanya penyelesaian itu diawali dengan pengajuan surat peringatan atau yang biasanya disebut dengan somasi. Somasi ini diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar kepada pihak yang dianggap tidak melaksanakan isi kontrak. Dalam somasi itu berisi peringatan bahwa pihak lawan kontraknya ini belum atau tidak melaksanakan kewajibannya. Dan karena tidak dilaksanakannya kewajiban itu, maka dapat mengakibatkan atau setidaknya berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap pihak lawan kontraknya. Sebenarnya secara hukum somasi digunakan kalau sebuah kontrak itu tidak menentukan kapan suatu hak atau kewajiban harus dilaksanakan. Kapan penjual harus menyerahkan barang dan kapan pembeli harus melunasi harganya. Karena tidak adanya jangka waktu yang ditentukan di dalam kontrak, maka diperlukan adanya surat peringatan atau somasi untuk mengingatkan kepada pihak lawan kontrak kalau jangka waktu pelaksanaan hak dan kewajiban itu sudah ditentukan secara jelas di dalam kontrak, maka sebenarnya tidak diperlukan lagi somasi. Dalam hal ini, saat terjadinya wan prestasi atau ingkar janji sudah jelas. Kalau sebuah kontrak mewajibkan si penjual untuk mengirimkan barang pada tanggal 1 Oktober misalnya, maka ketika tanggal 1 Oktober itu si penjual tidak melakukan pengiriman barang, maka sudah jelas dia melakukan wan prestasi, sehingga tidak perlu diperingatkan lagi. Sebenarnya secara praktis, pengajuan somasi ini cukup diperlukan juga untuk segala jenis pelanggaran kontrak, termasuk kontrak yang di dalamnya menentukan jangka waktu pelaksanaan hak dan kewajiban. Setidaknya ini untuk meyakinkan majelis hakim nanti kalau sampai kasusnya sampai berperkara di pengadilan, bahwa orang yang merasa dilanggar haknya itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang patut, yaitu dengan mengajukan surat peringatan atau somasi, mengingatkan si orang yang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya ini. Dan karena setelah diberikan peringatan atau somasi itu kewajibannya tidak juga dilaksanakan,
Maka orang yang merasa haknya dilanggar merasa punya alasan yang tepat untuk mengajukan perkara itu ke pengadilan. Karena tidak ada bentuk bakunya, maka surat somasi itu biasanya disusun dalam format bebas, sepanjang di dalamnya berisi peringatan dan jangka waktu pelaksanaan kewajiban kontrak. Surat somasi juga cukup dilakukan sekali, tapi biasanya dalam prakteknya somasi itu dilakukan sampai beberapa kali, biasanya 3 kali. Somasi 1, somasi 2, somasi 3. Meskipun ada juga orang yang mengirimkan somasi itu lebih dari 10 kali, saking inginnya menyelesaikan prestasi kontrak mereka di luar pengadilan. Somasi pertama biasanya lebih soft, karena di sini kreditur atau orang yang haknya merasa dilanggar masih punya keyakinan bahwa debitur atau orang yang dianggap melanggar kontrak ini akan dengan sukarela melaksanakan kewajibannya setelah diberikan peringatan. Istilah somasi juga biasanya tidak digunakan di dalam somasi pertama. Biasanya kreditur lebih cenderung menggunakan istilah peringatan atau teguran untuk mengingatkan si debitur yang melanggar kontrak ini. Kalau somasi pertama tadi tidak dihiraukan atau ditanggapi tapi tidak memuaskan, atau antara kreditur dan debitur berhasil untuk melakukan perundingan tapi tidak memberikan hasil yang memuaskan atau tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan somasi kedua. Dalam somasi kedua ini biasanya kreditur sudah mengarahkan prestasi kontrak itu pada penyelesaian yang bersifat alternatif. Dalam somasi kedua, kreditur juga mulai memberikan ancaman berupa gugatan hukum kalau debitur tidak mengindahkan isi somasi. Meskipun sudah memberikan sinyal perang, tapi kreditur masih berharap kalau debitur dapat melaksanakan kewajiban kontraknya sesuai isi kontrak. Dalam somasi ketiga yang diajukan karena debitur tidak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah mulai tegas. Dalam somasi ketiga biasanya kreditur cuma memberikan 2 pilihan, laksanakan isi kontrak atau digugat secara hukum. Jika somasi ketiga ini pun tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan, barulah kreditur akan menelpon pengacaranya dan minta dibuatkan surat gugatan. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga bisa memberikan masukan yang berharga untuk menyelesaikan sengketa kontrak Anda. Oh ya, untuk mendownload contoh draft surat somasi dalam format Microsoft Word, Anda bisa mengikuti link di box deskripsi di bawah ini. Salam.